menurut aku menanyakan hal itu perawan atau enggak, ya sebenarnya di mindset aku ya dia pasti mau, si Om Ded pasti mau biar viewernya banyak. Oke, jadi banyak kan, aku juga lihat banyak komen-komen yang nanya, objektif aku tuh bikin video itu apa sih? Biar mereka minta maaf, ataukah aku mau laporin ke polisi gitu. Jadi tujuan aku nggak ada dua-dua itu. Karena aku emang tidak mengharapkan permintaan maaf. Karena aku tahu mereka pasti tidak akan meminta maaf gitu. Karena ya dari yang aku lihat sebelumnya ya, tentang aku sempat lihat si Om Ded ini nanyain perempuan masih umur berapa ya? Iya, nanyain perempuan kayak masih muda lah, perawan apa enggak. Itu kan dapat banyak hujatan dari masyarakat. Dan itu pun sampai sekarang beliau belum minta maaf. Jadi aku yakin juga dengan aku buat video seperti itu, pastinya kalau pendapat aku ya beliau tidak akan meminta maaf. Dan buktinya benar, sampai sekarang pelawak dan Om Ded itu belum minta maaf. Tapi aku sih ya, yang aku permasalahkan tuh sebenarnya bukan di thumbnailnya ya, atau judulnya yang menyinggung papi aku. Itu aku nggak apa-apa. Yang aku permasalahkan tuh hanya di isi podcastnya, yang di menit awal menyinggung, mengejek tentang penyakit seorang, menertawakan meninggalnya seorang. Itu yang aku sayangkan dari situ sih. Dan dari situ, dan setelah kemudian aku berkomentar dan mereka tidak ada satupun maaf atau balasan apa, jawaban apa, ya masyarakat bisa menilai gimana sih kualitas pribadi Om Ded itu dan si pelawak itu gitu. Jadi masyarakat bisa menilai gimana kepribadian mereka, gimana etika mereka gitu sih. Tapi itu kalau dari pelawaknya sendiri juga ada ini nggak? Enggak ada. Belum ada sama sekali. Belum ada. Belum. Kalau dari Kat sendiri mungkin tujuannya untuk membuat video itu tuh untuk apa? Tujuan untuk membuat video itu bukannya tadi aku udah jawab ya? Mengingatkan dia. Mengingatkan. Oh, belum jawab ya tadi aku ya. Oke. Jadi di video yang sebenarnya di awal kan aku udah bilang ya, video yang awal aku buat aku udah bilang kalau misalnya untuk Om Ded Corbuzier sendiri, ya aku berharap berikutnya lebih beretika lagi dalam mengundang tamu. Dan sebaiknya hal yang seperti itu kalau bisa ya dikat lah ketika mereka membicarakan sambil tertawa-tertawa mengejek meninggalnya seseorang. Kalau bisa hal yang kayak gitu untuk apa dipublish? Kalau misalnya untuk yang di mereka si Om Ded Corbuzier ini buat thumbnail ada foto bapakku, terus judulnya ada nama bapakku, sementara video 1 jam 40 menit itu isinya hal yang lain. Jadi papa kan cuma dibahas di menit awal. Ya orang bilang si Om Ded Corbuzier mah udah bisa dapat, udah viewsnya udah banyak, nggak perlu bapak lu gitu. Orang banyak ngomong gitu. Tapi untuk apa dia menaruh foto bapak aku gede-gede gitu di situ di thumbnail, judulnya clickbait thumbnailnya itu ada nama bapak aku, judulnya ada nama bapak aku, ada foto bapak aku, sementara cuma dibahas di menit awal dan menit sepintas. Topiknya padahal bukan tentang itu. Ya pasti untuk naikin viewer. Tapi aku sih nggak apa-apa, justru aku senang kok. Karena dengan hal itu, walaupun bapakku sekarang ada di surga, tapi bapakku masih membantu Om Ded Corbuzier untuk makan. Karena kan dengan viewersnya banyak, itu kan ada dapat duit kan, tentu pasti duitnya buat si keluarga lah, atau si Om Ded Corbuzier. Kan itu YouTube-nya Om Ded Corbuzier kan. Ya berarti bapakku secara nggak langsung walaupun di surga masih bisa membantu Om Ded Corbuzier biar bisa makan dan memenuhi biar ototnya makin besar gitu kan. Jadi aku bangga sih punya papi. Walaupun papi aku di surga, tapi masih bisa membantu podcaster terkenal dan hebat seperti Om Ded Corbuzier gitu sih. Tapi kalau dari Kat sendiri ada rasa kecewa atau menyayangkan nggak sih terkait ya kejadian itu gitu terhadap Deddy Corbuzier ataupun dari ke si itu tuh pelawak itu? Ya aku menyayangkan sih, karena sampai sekarang aku tahu mereka tidak akan minta maaf, tapi aku menyayangkan etika mereka di awal. Kan aku udah sempet bilang ya, kan papi aku tuh emang ada sempet ngilik-ngilik si Om Ded Corbuzier ini. Sempet bilang di podcastnya, dia bilang kalau misal waktu itu, ayo papi aku nyindir tentang podcastnya yang isinya cuma sangkangan gitu, nggak ada
hal yang mutu. Dan ketika mau papi aku mau ikutan collab untuk mencerdaskan masyarakat tentang hukum, karena waktu itu ada kasus apa gitu, papi aku mau bongkar lah gitu, dan si Deddy Corbuzier ini nggak pernah menjawab. Dan papi aku kan sering nyindir nih, lu podcast isinya gini, dan aku nggak apa-apa kalau misalnya si Om Deddy Corbuzier ini nyindir juga atau kayak ngejek-jekin. Kan udah ada tuh videonya sebenarnya di Instagram, aku sempat lihat si Om Deddy Corbuzier ini ngomong Alvin Lim siapa gitu, dan aku nggak berkomentar kepada hal itu karena mereka sama-sama menyerang. Tapi ketika dalam podcast tersebut itu menertawakan orang yang sudah meninggal, menertawakan penyakit orang, menurut aku itu udah kelewat batas. Kalau misalnya papi aku sama siapa serang-serangan, yang kayak pengacara senior itu, yang pengacara senior udah beracara 40 tahun itu, Bapak Hotman, kan ada juga tuh nyindir-nyindir tentang bapak aku, bilang lah, hai manusia gigi coklat, gitu-gitu, dan ngomong-ngomong tentang mantan api dan lain-lain. Kan papi aku juga nyindir-nyindir dia juga kan, jadi ya aku nggak apa-apa, kan mereka saling berantem. Tapi ketika papi aku yang sudah meninggal dan mereka membuat podcast seperti itu, menjelekkan dan mengejek penyakit seseorang, di mana itu belum nyampe sebulan loh dari meninggalnya papi aku. Jadi aku sangat, menurut aku itu udah kelewat batas, dan video aku itu hanya sebagai bentuk peringatan aja sih. Lain kali tolong jangan seperti itu. Aku yang masih kecil memperingatkan Om Deddy Corbuzier dan Bapak Andriano Kalbi, pelawak itu, yang sebenarnya aku bingung sebenarnya, karena aku nggak kenal itu pelawak itu tuh siapa, dia punya hak apa ngomong kayak gitu tentang bapakku, dia kenal aja kagak gitu loh. Jadi harap lebih berhati-hati next time. Tapi nggak apa-apa sih, aku juga ya ada hal positifnya juga yang bisa diambil gitu sih. Oke, tapi kalau dari Kat sendiri pinginnya tuh kayak Om Ded atau mungkin si pelawak itu untuk minta maaf nggak sih terkait konten ini, karena dari clickbait itu sendiri, atau enggak, atau ya udah biarin aja sih sebenarnya, lebih ke untuk peringatan aja. Dan aku pengen masyarakat tuh, karena no one notice, nggak ada yang nyadar kesana, karena kayak mungkin di awal mereka kok ngetawain, terus mereka ngeliat nonton berikutnya gitu. Jadi aku pengen agar masyarakat tahu mereka ini orang macam seperti apa gitu, jadi agar mereka tahu. Dan aku yakin juga mereka tidak akan minta maaf, karena aku yakin dengan mereka bisa menertawakan orang meninggal seperti itu, ya mana mungkin mereka bisa punya nyali untuk meminta maaf, apalagi minta maaf kepada orang yang lebih muda daripada mereka. Aku kayak ngerasa ya, ini pendapat aku aja, kalau biasa tuh kalau orang yang udah merasa dewasa, yang udah umurnya udah tinggi lah, mereka pasti punya suatu gengsi tersendiri lah gitu sih kalau menurut aku. Tapi kan ini kan banyak juga ya di media sosial itu tentang beberapa berita tentang Om Ded yang tentang virgin lah, itu kalau dari Kat sendiri gimana? Kalau menurut aku sih sebenarnya di awal ya, aku tuh nggak bisa menyalahi juga ya, karena kan judulnya tuh si Om Ded ini, kalau menurut aku kan dia podcaster ya, mungkin ya dia berpikir emang audiensnya suka yang kayak gitu-gitu, suka yang sangkangan-sangkangan, jadi mungkin makanya dia bertanya hal yang sensitif. Tapi menurut aku itu harusnya, kalau dia memiliki wibawa dan Om Ded ini beneran smart, harusnya dia nggak melakukan hal seperti itu, meskipun dia tahu nih hal yang kayak gini nih menarik audiens misalnya gitu. Tapi kalau misalnya dia punya wibawa dan dia punya keberanian, harusnya ya podcast yang dia bawakan harusnya lebih bermutu, yang bisa mencerdaskan masyarakat, yang bisa ngebahas tentang kasus-kasus yang lagi happening, yang dan atau membawa masyarakat ini yang mau memviralkan kasusnya gitu, misalnya kayak Uya Kuya lah contohnya. Uya Kuya kan ya walaupun dia ada sering-sering kadang segmen-segmen tentang hipnotis, tapi Uya Kuya ini sering loh kayak ngebawa-bawa orang narasumber yang berbicara nih tentang, waktu itu ada yang Om Uya Kuya ini bawa tentang orang yang ngebicara di penjara tuh kayak gimana sih gitu-gitu. Dan ada tentang kayak banyak korban-korban KDRT gitu, contohnya yang Om Uya Kuya ini bawa gitu. Itu sih yang menurut aku, Uya Kuya tuh yang walaupun subscribernya jauh lebih dikit tapi nyalinya lebih gede gitu sih daripada Om Ded yang menurut aku podcastnya kayak ya menurut aku menanyakan hal itu perawan atau enggak,
ya sebenarnya di mindset aku ya dia pasti mau, si Om Ded pasti mau biar viewernya banyak. Cuman ya kalau misalnya dia balik lagi, kalau misalnya dia punya berwibawa dan dia pintar, harusnya dia menggunakan alat ini, podcast dia ini untuk hal yang lebih bermutu. Intinya kayak sini ada rasa kecewa aja gitu. Kecewa. Kecewa tentang hal apa? Kalau yang dia tentang dia ngenertawain bapakku sih ya aku menyayangkan, tapi untuk kecewa terhadap dia secara pribadi ya enggak, karena aku nggak kenal dia. Jadi kayak ya aku nggak peduli gitu, dia bukan keluarga, bukan teman, jadi ya gitu. Tapi aku menyayangkan tindakannya yang seperti itu sih. Terakhir mungkin kalau dari aku ada pesan nggak sih mungkin untuk Om Ded sendiri gitu, atau Kak Cat sendiri kasih masukan ke Om Ded itu apa mungkin? Oke. Jadi video yang aku bikin itu video yang aku bikin dan mungkin sekarang atau video sebelumnya yang mungkin tayang ketika aku membicarakan tentang Om Ded Corbuzier. Tujuan aku ini bukan untuk menghina atau menjelek-jelekan, tapi tujuan aku adalah mengingatkan pada Om Ded Corbuzier. Mungkin ketika orang sudah merasa dirinya terkenal, misalnya kan podcastnya kan udah banyak, mungkin merasa di atas awal. Jadi aku hanya ingin mengingatkan bahwa walaupun seperti itu, tapi tetap harus memiliki rasa simpati dan etika. Apalagi orang yang lagi berduka gitu. Jadi aku hanya mengingatkan sih, agar lain kali nggak terjadi ulang seperti itu. Tapi aku nggak apa-apa kok, aku ikut. Aku senang karena bapak aku masih bisa kasih membantu Om Ded Corbuzier, bisa kasih makan gitu kan. Aku turut bahagia untuk itu. Tapi ya aku hanya mengingatkan lah, agar lain kali tidak terulang hal seperti itu. Aku di sini bukan mau menghina, menjelek-jelekan atau mau ngapa-ngapain. Tujuan aku hanya mengingatkan. Aku sebagai orang yang lebih muda, ya aku merasa menyayangkan tindakan Om Ded. Aku hanya ingin mengingatkan agar Om Ded bisa lebih bijak lain kali gitu sih. Kalau misalnya nggak mau minta maaf ya udah nggak apa-apa. Tujuan aku hanya mengingatkan. Semoga Om Ded bisa menjadi orang yang lebih baik gitu kan. Dan untuk pelawak itu juga ya, karena kayaknya menurut aku orang kebanyakan menyorotnya tuh terlalu ke si Om Ded Corbuzier. Sementara yang aku lebih tekankan itu si pelawak itu sebenarnya. Karena yang menertawakan ya pelawak itu gitu sih. Jadi aku harap ketika bercanda atau berkomedi itu nggak perlu kita mengejek orang. Bisa kok kita membuat orang lain ketawa dengan sopan gitu. Aku sering bikin teman-teman aku ketawa dengan tindakan aneh-aneh aku, tapi aku nggak pernah bikin teman aku ketawa dengan menjelekkan seseorang atau nertawain orang yang meninggal gitu loh. Nggak perlu menjadi pelawak itu, nggak perlu kita harus berlaku yang tidak sopan. Menjadi pelawak kita bisa membuat orang tertawa ya tanpa harus menjelekkan orang lain gitu. Jadi ya gitulah.